Jasa baca Alkitab keliling. Jasa baca Alkitab keliling. Jasa baca Alkitab keliling. Boleh. Oke, saya bacakan. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Terima kasih, Mas. Jasa baca Alkitab keliling. Jasa baca Alkitab keliling. Wah, apa sih? Wah, aku TikTok tapi kayak enggak. Jasa baca Alkitab keliling, Kak. Aku sudah tadi nih. Sedang. Saya bacakan ya, Kak ya. Iya. Efesus 5 ayat 2. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Haleluya. Ada amin, Mas nih. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih ya, Kak. Ya. Jasa baca Alkitab keliling. Ah ya ini masnya jasa baca Alkitab keliling tuh ya? Iya. Nih mas, duduk mas. Maaf ya. Permisi ya, Kak ya. Tapi aku lagi baca Alkitab juga. Oh. Nah masnya mau baca bareng? Boleh. Ya coba buka di Yohanes 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-7 sampai 8. Nah ya kita baca ya mas ya. Masnya 7 aku ayat 8 ya. 1 Yohanes 4 ayat 7. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Nah ini mas, keren gak nih ayatnya? Keren ayatnya. Oke, Kak, terima kasih ya, Kak ya. Kalau gitu saya lanjut keliling dulu ya. Oh ya, boleh mas. Tuhan Yesus memberkati ya mas ya. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Bye. Jasa baca Alkitab keliling. Shalom teman-teman. Ayo, di sini siapa yang belum pakai jasa kelilingku? Nah, sebelum kalian pakai jasa kelilingku, aku mau mengajak kalian untuk mengikuti ibadah komsel pada hari Jumat jam 7 malam di gereja dan ibadah youth pada hari Sabtu jam 5 sore di gereja. Kalau gitu, aku lanjut keliling dulu ya. Ini kerjaan ini. Oh iya. Nah, ini kerjaan baru aku. Kalau gitu, aku lanjut dulu ya. See you and God bless you. Jangan antar jemput keliling. Shalom teman-teman semuanya. Gimana kabarnya nih? Luar biasa. Ada sukacita hari ini, amin teman-teman. Yuk sama-sama aku undang kita semua bangkit berdiri yuk. Sekalian juga tos kanan kirinya, katakan Tuhan Yesus baik. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua memujimu.
di tangan-Mu. Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Sama-sama katakan, akan ku pikul salib-Mu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Sama-sama kita klaim bareng-bareng. Ku mau tetap bersyukur, amin. Senantiasa bersyukur, segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Hidupku ada di tangan-Mu. Katakan, Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Sama-sama kita katakan, akan ku pikul salib-Mu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Let's go. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, segala yang ku alami, kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Sama-sama kita pikul salib bareng-bareng ya teman-teman. Siap semuanya? Sama-sama katakan, akan ku pikul salib-Mu. Akan ku pikul salib-Mu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Sekali lagi katakan, akan ku pikul. Akan ku pikul salib-Mu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Bareng-bareng yo, let's go. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Hari yang terbaik, sebab hari ini hari yang terbaik. Puji nama Tuhan. Silakan duduk teman-teman kasih dalam Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Engkau baik dalam kehidupan kami Tuhan.
Kau Allah kami yang setia. Kau menuntun setiap kami, Yesus. Kami bangga Tuhan punya Allah seperti Engkau. Kami bersyukur kami bisa ada sampai saat ini Tuhan, karena kemurahan Tuhan, karena anugerah kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. Saat ku tahu semua hilang dan tak tahu kemana arah jalan pulang, namun ku sadari bahwa aku tak setia. Ku menduakan kasih-Mu, Kau berkata, ku milik-Mu. Namun ku sakiti Engkau sekian kali. Kau tetap memilih aku, meski ku tak layak, Kau mengasihiku. Ku mau ikut Yesus, ku mau ikut Yesus, ku berikan hidupku. Ku mau ikut Yesus, ku mau iring Yesus sepanjang jalan hidupku. Yesus, Kau Rajaku.
ikut dengan Tuhan. Tuhan, mau kita terus iringi Tuhan. Iring Yesus sepanjang jalan hidupku. Yesus kau. Sekali lagi teman-teman katakan bareng-bareng. Ku mau ikut Yesus, ku mau ikut Yesus, ku berikan hidupku. Ku mau ikut Yesus, ku mau iring Yesus sepanjang jalan hidupku. Yesus kau Raja. Ku mau iring Yesus sepanjang jalan hidupku. Yesus kau Rajaku. Ku mau iring Yesus sepanjang jalan hidupku. Yesus kau Kami iring Yesus sepanjang hidup kami Tuhan. Haleluya. Kami tahu Tuhan kami jauh dari Engkau. Kami tahu kami sudah tidak ada harapan Tuhan. Tapi Engkau manggil kami Tuhan. Kau selalu ingat sama kami. Kau selalu menjaga kami Tuhan. Kami tahu Tuhan kami gak ada apa-apanya di hadapan Engkau. Tapi kami percaya Tuhan. Ketika kami iring Tuhan. Ketika kami ikut dengan Engkau. Kami dapat perlindungan yang baru. Kami dapat pengharapan yang baru dari Engkau Tuhan. Karena Engkau adalah Bapa kami yang setia. Engkau Bapa yang gak pernah ninggalin kami Tuhan. Engkau Bapa yang selalu ada dalam kehidupan setiap kami Yesus. Kami berterima kasih Tuhan. Karena Kau sungguh baik Yesus. Memelihara kami Tuhan. Kau takkan meminta
Sungguh Kau Allah yang setia Tuhan. Kau tak akan meninggalkan setiap kami Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih
mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Haleluya. Haleluya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia, Bapa, Kau setia, Bapa, Kau setia, Bapa, Kau setia, Bapa, Kau setia. Kami sungguh bersyukur, kami sungguh bangga Tuhan, kalau kami boleh menjadi anak-anak-Mu, dan hampir 1 tahun kami melewati tahun 2023. Kami boleh melihat bagaimana Tuhan, Engkau Bapa yang sangat baik Tuhan. Tidak ada yang seperti Engkau. Kami tidak dapat melukiskan dengan kata-kata kami betapa Engkau sungguh sangat baik Tuhan. Biarlah malam hari ini kami datang dengan penuh pengucapan syukur. Dan tiba saatnya kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu. Kami mau Tuhan Engkau yang berkata-kata buat setiap kami. Berbicaralah, lembutkan hati, biarlah Tuhan hati dan pikiran kami siap untuk ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Dan kami mau melakukannya Tuhan. Sehingga hidup kami semakin hari, hidup kami boleh semakin berubah dan kami boleh menjadi serupa dengan Kristus. Terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih buat tim PAW, luar biasa. Selamat sore semua anak-anak remaja, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus. Hari ini saya ingin membagikan sebuah renungan yang luar biasa, saudara. Hiduplah di dalam kasih. Ya. Terima kasih buat Kak Ronald, Kak Arnold, dan kawan-kawan. Oke, kita akan belajar dari Efesus pasal yang kelima, ayat 1 dan 2. Kemudian dilanjutkan di Roma 12, ayat 9 dan 10. Ya, saya minta tim Mulmed bisa. Bagi saudara yang punya Alkitab, silakan dibuka Alkitabnya. Efesus pasal yang kelima, ayat 1 dan 2, kemudian dilanjutkan di Roma 12, ayat 9 dan 10. Ya, saudara, mari kita baca. Sebab itu, jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Kemudian di ayat yang kedua,
Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Saudara, sebelum saya menjelaskan firman Tuhan ini, saya ingin bertanya terlebih dahulu. Siapa di sini yang merasakan bahwa Tuhan itu baik sepanjang tahun ini? Saudara, angkat tangan. Saya tidak ingin Anda berpura-pura ya, karena nanti firman-Nya, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Coba sekali lagi saya mau tanya, siapa di sini yang merasakan bahwa Tuhan itu baik buat saya secara pribadi untuk 1 tahun ini? Kalau saudara merasakan, kadang Tuhan nggak baik sama saya, nggak apa-apa saudara. Ya, angkat tangan, ayo saya mau lihat berapa besar. Yang oke. Yang tidak mengangkat tangan hari ini, boleh angkat tangan, enggak apa-apa. Ada tadi yang tidak mengangkat tangan? Enggak ada ya? Angkat tangan semua ya? Oke, puji Tuhan. Nah, saudara, kalau saudara merasakan bahwa Tuhan itu adalah pribadi yang begitu baik, maka saudara sudah selayaknya saudara dan saya, kita mengasihi Tuhan. Nah, firman Tuhan, Rasul Paulus mengajar kepada jemaat di kota Efesus dan di kota Roma, itu kalimatnya sama loh saudara. Saya sampai bertanya-tanya, kenapa Tuhan kau bisa membuat Rasul Paulus menulis surat yang intinya hampir sama saudara. Coba kita lihat ya, di Roma 12 ayat 9 dan 10. Sudah ketemu? Roma 12 ayat 9 dan 10, judul perikopnya nasihat untuk hidup dalam kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Sekali lagi saya ulang. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Ya, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Ayat 10, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Saudara, ini adalah sebuah nasihat dari Rasul Paulus kepada jemaat di kota Roma. Ketika saya mempelajari lebih dalam lagi, ternyata nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di kota Efesus itu hampir sama dengan nasihat Rasul Paulus yang ada di jemaat di kota Roma. Tadi di Efesus, Rasul Paulus bilang, hendaklah kamu menjadi penurut-penurut Allah dan hiduplah di dalam kasih. Nah, di Roma dipertegas lagi oleh Rasul Paulus, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Saudara, apa sih kata pura-pura? Pura-pura itu dalam bahasa Yunaninya adalah, saya akan buka daripada salah, ya saudara, sudah saya ketik. Bahaya saudara ya. Saya mau mengajar tapi saya rindu Anda boleh mengerti ya. Di situ dikatakan hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Bahasa Yunaninya adalah anopokritos. Artinya saudara jangan pura-pura, saudara tidak munafik. Kalau saya lihat di dalam menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata munafik itu artinya bermuka dua. Artinya apa saudara? Apa yang saudara katakan itu beda dengan isi hati saudara. Tuhan gak mau loh ya saudara. Saudara bermuka dua. Hati-hati loh saudara. Ini bicara hati ya. Mungkin firman saudara katakan, oh Mendy kalau bawa firman gak pernah enak. Oh saudara, saya gak peduli. Kebenaran firman Tuhan harus saya sampaikan. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jadi Anda nggak boleh ya. Oh saya datang ke gereja, saya kan bukti saya cinta Tuhan ya. Kemudian saya pelayanan, saya bukti loh saya mengasihi Tuhan. Saudara, Tuhan paling tahu loh isi hati saudara. Ayo saudara kita koreksi ya. Biarlah ketika saudara menutup tahun 2023,
biarlah kasih yang ada di dalam hatimu itu benar-benar tulus, ikhlas. Gak boleh pura-pura, gak boleh munafik. Hati-hati saudara. Karena ketika saudara pura-pura dan munafik, Allah paling gak suka. Contoh aja deh, gak usah jauh-jauh. Di sini siapa yang punya bestie? Angkat tangan. You know bestie, tahu lah ya. Punya sahabat terbaik, coba. Saya mau tanya. Ya, saya mau tanya Kak Eca nih ya. Boleh dijawab ya Kak Eca ya. Kalau Kak Eca punya bestie, bagaimana ciri-ciri bisa dikatakan dia adalah bestie? Terus yang paling penting adalah dia paling ngerti ya. Dia paling ngerti dan dia ada saat saya butuhkan, betul ya? Dan dia memberi pertolongan. Itu namanya bestie. Nah, saudara saya percaya, ada nggak yang dibilang bestie itu pura-pura? Nggak ada saudara. Ada teman saudara yang engkau bilang itu bestie, tapi dia pura-pura. Anda bisa ya menilai ya orang yang pura-pura sama yang enggak ya? Halo? Anybody here? Apakah ada orang di sini? Tahu ya maksudnya Om Henry ya? Siapa di sini yang masih bingung? Angkat tangan. Tahu semua ya, puji nama Tuhan. Oke. Saudara, firman Tuhan berkata, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Artinya, saudara tidak munafik, saudara punya kasih yang tulus, ikhlas. Ketika saudara mengasihi Tuhan dan ketika saudara mengasihi sesama, saudara harus dengan kasih agape, tanpa syarat, tulus, ikhlas, tidak munafik, tidak bermuka dua. Karena ketika saudara bermuka dua, Allah tidak berkenan. Sama seperti saudara, kalau saudara punya sahabat, dan dia seringkali pura-pura, pasti Anda nggak suka. Cepat atau lambat, Anda pasti akan meninggalkan dia. Betul ya? Iya dong. Gak usah jauh-jauh deh, coba aja ngelihat papa mama. Kalau papa mama pura-pura di dalam mengasihi hubungan suami istri, cepat atau lambat pasti dia akan terjadi perceraian. Jadi nggak boleh lagi ada kata pura-pura, saudara. Ketika saudara mengasihi Tuhan, saudara buktikan. Contoh sebagai bukti ya, ketika saudara tahu nih, saya mau melayani Tuhan hari ini. Ya, Om Henry ini beberapa bulan sedang kewalahan ya, karena Om Henry kehilangan 2 karyawan mendadak, keluar berhenti. Kemarin sudah terima karyawan baru kerja 10 hari sudah keluar saudara. Itu namanya generasi strawberry, bener ya. Baru saya tegur, saya marahin karena dia berbuat kesalahan yang cukup fatal, langsung dia keluar. Padahal anaknya baik, tapi dia bilang, saya nggak kuat mentalnya. Dia jawab begitu, saya nggak kuat mental saya. Padahal anak itu sudah kuliah loh saudara. Saudara, saya mau bilang, ketika saudara bilang, saya mau melayani Tuhan, kenapa Om Henry ngajak kalian untuk berdoa jam 3 sore? Karena Om Henry sedang mengajar bagaimana Anda mengasihi Tuhan. Ketika Anda mengasihi Tuhan, Anda harus menyediakan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Itu penting loh saudara. Kebiasaan yang baik itu harus dibangun. Dan itu dibangun gak cukup 1-2 kali saudara. Saudara harus membangun itu terus menerus. Yang namanya kebiasaan itu harus dibangun selama kurang lebih 21 hari tanpa bolong. Kalau Anda sudah punya kebiasaan selama 21 hari, Anda bisa bangun pagi, Anda bisa berdoa. Saya yakin saudara, bulan depan Anda bisa bangun pagi dan berdoa. Tapi selama 21 hari Anda tidak bisa punya kebiasaan yang baik, Anda akan pasti bolong-bolong saudara. Itu sudah Om Henry alami sendiri. Oke, itu bukti ya kalau saudara mengasihi Tuhan. Anda harus bisa bangun pagi, Anda harus punya waktu
untuk bersekutu dengan Tuhan. Terlebih lagi ketika Anda berdiri di atas mimbar, Anda nggak boleh datang terlambat melayani. Kok Anda bilang, iya loh saya mengasihi Tuhan kok. Loh kok Anda datang terlambat sih? Anda kalau nonton bioskop aja pasti nggak mau terlambat, betul ya? Betul apa betul? Ayo saudara, saya mau mengajar hari ini, hiduplah di dalam kasih. Ketika saudara mengasihi Tuhan, saudara harus lakukan bagianmu. Demikian juga ketika saudara mengasihi sesama, saudara juga harus belajar untuk mengasihi sesama. Mungkin saudara kecewa dengan papa dan mama ya, tapi saya mau bilang sama Anda, papa dan mama itu juga manusia biasa. Dia juga terbatas, dia juga punya kekurangan. Dia juga punya karakter yang mungkin ya menurut saudara, aduh karakter papa, mamaku ini kurang baik. Saudara, terlepas dari semua itu, ayo saudara, kalau ketika saudara mengatakan aku mengasihi papa dan mama, Anda harus siap menerima segala kekurangannya. Sebagai contoh misalnya, mama gaptek dalam hal teknologi. Ketika mama minta tolong, berapa banyak saudara anak-anak zaman sekarang nggak sabar ngajari orang tuanya. Bahkan mungkin dengan sentakan, mungkin dengan kata yang kasar. Gak usah jauh-jauh ya, Om Henry cerita aja di sini. Ada loh saudara di sini yang sudah usianya 70 tahun lebih, belajar WA, video call, belajar sama saya loh saudara. Padahal itu bukan orang tua saya. Terus saya tanya, loh tante, kenapa tante gak belajar sama anaknya tante? Ais, Pak Henry, anak saya itu gak sabar ngajarin saya. Padahal itu perempuan loh saudara. Lah itu dibilang katanya mengasihi orang tua. Ngajarin mamanya dalam hal gadget aja dia udah gak sabar. Apakah itu dibilang dia mengasihi orang tuanya? Tidak loh saudara. Saudara, ayo sore hari ini ketika saudara hidup dalam kasih, pada akhirnya nanti hidup saudara berkenan di hadapan Tuhan. Saya jelaskan ada 3 alasan. Kenapa kita disuruh belajar untuk hidup di dalam kasih. Yang pertama, ketika saudara belajar hidup dalam kasih, maka saudara pasti memberi dan mau berkorban. Contoh di Alkitab, gak usah jauh-jauh saudara, Tuhan Yesus sendiri. Ketika Yesus mengasihi Bapa dan ketika Yesus mengasihi manusia, Yesus membuktikannya. Bukan dengan ucapan, tapi dengan perbuatan. Sehingga kasih Yesus adalah kasih yang tulus ikhlas. Tidak munafik. Perkataan dan perbuatan sama. Sama saudara, ketika saudara bilang saya mau mengasihi Tuhan, saudara buktikan ketika saudara mengasihi Tuhan, lakukan dengan pemberian dan saudara lakukan dengan pengorbanan. Itu yang pertama saudara. Yang kedua, ketika saudara belajar hidup di dalam kasih, maka saudara pasti hidup saudara selalu ingin menyenangkan hati Tuhan. Saudara, siapa di sini yang punya kekasih? Ayo angkat tangan. Tidak apa-apa, nggak usah malu saudara. Ayo. Siapa yang punya kekasih? Angkat tangan. Ayo, jangan lama-lama. Siapa yang punya kekasih? Ronald kok punya pacar kok nggak angkat tangan? Ya gitu loh, angkat tangan. Siapa lagi saudara? Ada lagi? Ya, Kak Arnold juga punya pacar kan? Punya enggak? Wah punya, angkat tangan, puji Tuhan. Ya. Terus siapa lagi saudara? Nah saya mau bilang sama Anda. Ketika Anda bilang saya mengasihi pacar saya, maka saudara saya percaya. Tanpa disuruh, Anda nggak mungkin melakukan sesuatu yang menyakiti hati dia, betul? Iya dong. Contoh saya mengasihi Tante Viken. Loh terbukti kan dia sekarang sudah jadi istri saya ya. Saya ingat sekali saudara, ketika Tante Viken pacaran dengan saya dan kita dibina oleh mentor, dan salah satu yang sering kali dinasihatkan oleh mentor kepada kami berdua adalah, dia bilang gini, jaga kekudusan.
Ketika kamu pacaran, kamu nggak boleh melakukan yang namanya seks bebas. Mungkin orang lain nggak ada yang tahu. Itu mentor saya bilang gitu. Orang tua nggak ada yang tahu, teman-teman kamu nggak ada yang tahu. Tapi ingat firman Tuhan, mata Tuhan ada di segala tempat. Jadi saudara, ketika saya pacaran dengan Tante Viken, saya selalu ingat pesan mentor saya. Dan saya juga percaya, apa yang ditulis di dalam kitab Amsal, bahwa Tuhan berkata, mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang baik dan orang jahat. Saudara, selama saya pacaran dengan Tante Viken, saya tidak pernah menyentuh tubuh dia. Saudara kalau nggak percaya, tanya Tante Viken. Ketika dia ulang tahun, saya cuma pegang tangannya dan saya cium. Selamat ulang tahun ya sayang. Saya nggak pernah cipika-cipiki. Cium pipi kanan, cium pipi kiri. Tidak pernah saudara. Apalagi saya cium bibir dia. Nggak pernah saudara. Saya rangkul gini pun nggak pernah. Saudara, ketika saya belajar untuk melakukan apa yang dinasihatkan oleh mentor saya, dan saya selalu menikmati damai sejahtera. Sampai hari ini saudara. Karena apa? Karena saya terbukti saya melakukan bagian apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Berapa banyak anak-anak muda sekarang kalau pacaran sudah kelewat batas saudara. Bahkan terang-terangan, sudah nggak ada lagi rasa malu. Ya mungkin urat rasa malunya sudah putus mungkin saudara ya. Itu yang kedua saudara, alasan yang kedua, ketika saudara hidup di dalam kasih, saudara pasti tidak akan melakukan sesuatu yang menyakiti hati Tuhan. Demikian juga ketika saudara mengasihi sesama, baik itu pacar, orang tua, saudara pasti nggak akan melakukan sesuatu yang menyakiti hati orang yang saudara kasihi. Yang terakhir saudara, ketika saudara hidup di dalam kasih, saudara akan menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Contohnya siapa saudara? Abraham saudara. Kalau saudara baca di Kejadian pasal 22, ayat 1 sampai ayat 19, di sana saudara baca ya, hampir satu pasal saudara, itu bicara kepercayaan Abraham diuji. Tuhan berkata kepada Abraham, persembahkanlah anakmu di atas gunung Moria. Saudara, saya percaya ketika Tuhan memerintahkan untuk mempersembahkan Ishak, saya percaya saudara, hatinya Abraham itu berkecambuk saudara. Dia mengasihi anaknya, cuma satu-satunya saudara. Sementara dia juga mengasihi Tuhan. Makanya judulnya adalah kepercayaan Abraham diuji saudara. Tetapi karena kasih Abraham kepada Tuhan begitu besar sekali, lebih daripada dia mengasihi anaknya, maka dia tidak segan-segan untuk mempersembahkan Ishak di atas gunung Moria. Ketika dia mengambil pisau, ya, kemudian dia hendak menyembelih Ishak di atas mezbah korban, tiba-tiba malaikat Tuhan datang dan berbicara, Abraham, Abraham, jangan kau bunuh anak itu. Mulai hari ini, kau terbukti bahwa engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu di hadapanku. Saudara, itu bukti saudara. Ketika Abraham mengasihi Tuhan, dia rela memberikan apa yang dia kasihi, apa yang dia miliki saudara. Dia gak segan-segan, dia persembahkan buat Tuhan. Akhirnya Abraham mendapatkan reward dari Tuhan. Dan sejak itu saudara, Tuhan sangat senang dengan kehidupan Abraham. Karena Abraham lolos dari ujian kasih saudara. Saudara, sore hari ini saya membagikan firman Tuhan ini, saya rasa 30 menit cukup saudara. Ya, saya nggak perlu lama-lama, tinggal saudara praktekkan.
Jadi sekali lagi saudara, saya mau katakan nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di kota Roma dan di Efesus, hiduplah di dalam kasih. Ada 3 alasan saudara, mengapa Tuhan mau supaya saudara dan saya hidup di dalam kasih. Yang pertama, ketika saudara hidup dalam kasih, maka saudara pasti akan memberi dan mau berkorban. Memberi di sini bukan hal dalam uang saudara, tapi memberi itu dalam hal waktu, pikiran, perasaan, bahkan mungkin tenaga saudara, ya, ide-ide saudara. Kalau saudara rindu supaya komunitas youth di Manahem ini semakin berkembang, ayo saudara, saya membuka kesempatan buat saudara. Kalau saudara ingin mengembangkan komunitas youth ini menjadi sebuah komunitas yang semakin lebih banyak lagi menjangkau anak muda, saya tidak akan melarang saudara. Selama saudara melakukan itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kedua, alasan kedua, ketika saudara hidup mengasihi, saudara belajar untuk hidup dalam kasih, maka saudara pasti hidup di dalam kekudusan. Saudara tidak akan melakukan hal yang menyakiti, baik menyakiti hati Tuhan maupun menyakiti hati orang-orang yang terdekat. Saudara, saya percaya ketika saudara hidup dalam kasih, saudara nggak akan menjadi pribadi yang egois. Yang ada adalah saudara, pasti saudara akan memberi dan memberi. Yang terakhir saudara, ketika saudara hidup dalam kasih, saudara akan menjadi pribadi yang berkenan. Karena apa saudara? Karena saudara rela mempersembahkan apa yang saudara miliki. Mungkin hari ini saudara belum mengerti, tapi saya percaya ketika saudara belajar untuk hidup dalam kasih, mungkin saudara nggak selamanya tinggal di kota Sidoarjo, mungkin suatu saat Tuhan akan bawa saudara pindah ke sebuah kota, ya, atau saudara diutus ke luar negeri, ya, oleh perusahaan atau oleh kampus, ya. Saya nggak tahu apa yang terjadi dengan kehidupan saudara, tetapi ketika saudara hidup di dalam kasih, saudara nanti suatu saat akan mengerti, oh ternyata ini loh, kenapa saya harus hidup di dalam kasih. Karena ketika saudara mengasihi, saudara pasti belajar memberi apa yang saudara miliki. Bahkan mungkin itu adalah yang saudara miliki satu-satunya yang paling berharga. Tapi saudara rela persembahkan buat Tuhan. Dan saya percaya saudara, orang yang totalitas memberikan segalanya buat Tuhan, pasti Tuhan akan memberikan upah yang besar buat saudara dan saya. Saudara, pada akhirnya Abraham diberkati Tuhan dalam segala hal. Dan dia dicatat salah satu tokoh Alkitab yang sangat diberkati oleh Tuhan. Dan pada pasal berikutnya saudara, Ishak adalah anak Abraham yang sangat kaya saudara. Karena ketika Abraham belajar untuk hidup dalam kasih, Tuhan memberkati Abraham dengan berlimpah-limpah. Kalau saudara baca di kitab Kejadian, saudara perhatikan saudara, bagaimana ketika Ishak diberkati Tuhan dengan luar biasa. Karena apa saudara? Karena ada hukum tabur dan tuai. Ketika Abraham belajar hidup dalam kasih, maka anaknya menerima tuaian dari taburan dari papanya Abraham. Sore hari ini saudara, saya rindu anak-anak muda, anak-anak youth, saudara belajar. Ayo, hiduplah di dalam kasih, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Supaya ketika saudara belajar untuk hidup dalam kasih, saudara benar-benar tulus ikhlas. Tidak ada motivasi lain, tidak ada intrik-intrik, tidak ada maksud lain. Tetapi saudara benar-benar tulus ikhlas. Ketika saudara melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tanpa pamrih. Oke, saya undang para tim pelayan di mimbar untuk saya mengundang kembali ke depan.
Mari saudara kita bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur sore hari ini menjelang kami akan menutup tahun 2023. Kami mau belajar Tuhan untuk hidup di dalam kasih. Supaya pada akhirnya hidup kami menjadi hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk nasihat-Mu yang luar biasa. Kami mau hidup di dalam kasih yang tulus ikhlas. Tidak munafik Tuhan. Kami tidak mau bermuka dua. Apa yang kami katakan berbeda dengan isi hati kami. Tetapi sore hari ini kami mau belajar. Ketika kami hidup dalam kasih. Kami sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kami sungguh-sungguh mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan untuk nasihat-Mu yang luar biasa. Biarlah sore hari ini kami mau koreksi hidup kami. Sudahkah kami hidup di dalam kasih yang tulus ikhlas? Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari kita sembah Dia. Saudara yang sudah merasakan kebaikan Tuhan sepanjang tahun ini, naikkan ucapan syukurmu. Bahkan kau katakan, Tuhan, aku mengasihi Engkau. Bahwa Engkau rindu untuk mengasihi Dia lebih dan lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik. Ajar kami lebih lagi mengasihi-Mu Tuhan. Kita nyanyi lagu Kasih Pasti Lemah Lembut. Hari kita nyanyikan lagu ini. Pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan, kasih pasti lemah lembut, kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami saling mengasihi. Ajarilah kami saling mengampuni. Ajarilah kami kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada taranya. Ajarilah kami, ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Sekali lagi, ajarilah kami, ajarilah
Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Sementara musik menyanyikan lagu ini dengan lembut, saudara, firman Tuhan berkata, demikianlah tinggal ketiga hal, iman, pengharapan, dan kasih. Saudara, saya bersyukur kalau saudara memiliki iman yang semakin hari semakin bertumbuh, semakin besar. Saya juga bersyukur kalau saudara memiliki pengharapan yang terus menerus kepada Tuhan. Tetapi satu hal saudara, yang paling terbesar adalah kasih. Biarlah sore hari ini engkau anak-anak muda, engkau boleh mengerti, engkau menangkap kebenaran firman Tuhan. Kasih itu tidak pernah berkesudahan. Saudara, pandanglah Yesus. Yesus adalah pribadi yang mengasihi Bapa. Bahkan dia juga mengasihi seluruh umat manusia. Yesus hidup di dalam kasih yang tulus kepada Bapa dan juga tulus kepada seluruh umat manusia. Sehingga ketika Yesus mati di atas kayu salib, maka seluruh kehidupan Yesus menjadi kehidupan yang sungguh berkenan dan menyenangkan hati Bapa. Sehingga nama Yesus diberikan karunia, nama di atas segala nama. Saudara, sore hari ini engkau anak-anak muda, ayo saya mau mengajak engkau, hiduplah di dalam kasih yang tulus. Jangan pura-pura saudara, jangan munafik. Kalau saudara tidak suka dengan orang yang terdekat, saudara katakan dengan penuh kasih. Jangan saudara dendam, jangan saudara simpan sakit hatimu. Mungkin kalau saudara terluka hari-hari ini oleh perbuatan papa dan mama, mungkin oleh adik, bahkan orang-orang yang terdekat, saudara belajarlah untuk mengasihi. Ungkapkan saudara di hadapan Tuhan. Ungkapkan di hadapan orang yang kau kasihi. Biarlah engkau saling menegur di dalam kasih. Bangunlah hidupmu di dalam kasih yang tulus ikhlas. Supaya pada akhirnya hidupmu berkenan. Dan Tuhan bangga dengan engkau. Karena engkau adalah pribadi yang belajar hidup di dalam kasih. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada taranya. Sekali lagi, ajarilah kami, ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada taranya. Sekali lagi, ajarilah kami, ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada taranya. Kasih-Mu kudus, kasih-Mu kudus tiada taranya. Kasih-Mu kudus, kasih-Mu kudus tiada taranya. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau sudah bersabda buat setiap kami. Engkau sudah menegur kami. Engkau sudah menasihatkan kami sore hari ini.
kami mau pulang dari tempat ini, mungkin kami harus menyelesaikannya dengan orang tua kami, dengan adik kami, dengan kakak kami, bahkan mungkin dengan teman-teman, saudara kandung kami. Tuhan, kami mau menyelesaikannya dengan penuh kasih. Kami mau belajar untuk hidup dalam kasih. Terima kasih, dan tiba saatnya kami akan mengakhiri ibadah Youth sore hari ini. Kami angkat kedua tangan kami. Kami mohon supaya Tuhan memberkati setiap kami. Allah Roh Kudus, Engkau yang menyempurnakan ibadah Youth pada sore hari ini. Dan tiba saatnya kami akan pulang dari tempat ini. Kami yang mengikuti ibadah secara online, kami juga rindu kami boleh menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah semua anugerah, kebaikan, perlindungan, dan penyertaan hanya di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap saudara yang sudah menerima berkat Tuhan, mari kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.